Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami konflik dan perdamaian. Dilema sosial. Beberapa masalah yang paling mengancam masa depan manusia diantaranya senjata nuklir, perubahan iklim, kelebihan populasi, penipisan sumber daya alam. Hal ini muncul ketika berbagai pihak mengejar kepentingan diri sendiri. Ironisnya, hingga merugikan kolektif mereka. Banyak alasan lainnya sama halnya dan hasilnya adalah iklim yang memanas, lapisan es yang mencair, naiknya permukaan laut, dan cuaca yang lebih ekstrim. Di beberapa masyarakat, orang tua mendapat manfaat dengan memiliki banyak anak yang dapat membantu tugas keluarga dan memberikan keamanan di usia tua mereka. Tetapi, ketika kebanyakan keluarga memiliki banyak anak dari generasi ke generasi, hasilnya adalah kehancuran kolektif kelebihan populasi. Pilihan yang dihargai secara individual menjadi hukuman kolektif. Dilema prisoner. Dilema ini berasal dari anekdot tentang dua tersangka yang diperiksa secara terpisah oleh jaksa wilayah atau DA. DA mengetahui bahwa mereka bersama-sama bersalah tetapi hanya memiliki cukup bukti untuk menghukum mereka karena pelanggaran yang lebih ringan. Seperti jika tahanan A mengaku dan tahanan B tidak, DA akan memberikan kekebalan kepada A dan akan menggunakan pengakuan A untuk menghukum B dari pelanggaran maksimum. Jika keduanya mengaku, masing-masing akan menerima hukuman moderat. Jika tidak ada tahanan yang mengaku, masing-masing akan dihukum karena kejahatan yang lebih rendah dan menerima hukuman ringan. Tragedi umum. Banyak dilema sosial melibatkan lebih dari dua pihak. Perubahan iklim berasal dari deforestasi dan dari karbon dioksida yang dipancarkan oleh kendaraan, tungku, dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Setiap SOV yang menyisakan gas berkontribusi sangat kecil untuk masalah ini dan kerugian masing-masing tidak menyebar ke banyak orang. Untuk memodelkan kesulitan sosial seperti itu, para peneliti telah mengembangkan dilema laboratorium yang melibatkan banyak orang. Sebuah metafora untuk sifat berbahaya dari dilema sosial adalah apa yang disebut oleh ahli ekologi Gareth Hardin atau tragedi commons. Dilema tahanan dan tragedi commons memiliki beberapa fitur serupa, diantaranya 1. Kesalahan atribusi dasar. Orang-orang dengan kecenderungan narsistik yang berfokus pada diri sendiri dan cenderung tidak berempati dengan perspektif orang lain. Kedua, motivasi yang berkembang. Motif sering berubah. Pada awalnya orang ingin membuat uang mudah, kemudian untuk meminimalkan kerugian mereka, akhirnya menyelamatkan muka dan menghindari kekalahan. Pergeseran serupa terjadi selama perang di Irak yang pada awalnya diusulkan sebagai tanggapan atas senjata pemusnahan massal Irak yang seharusnya. Ketiga, hasil yang dibutuhkan tidak sum ke nol. Sebagian besar konflik kehidupan nyata seperti dilema tahanan dan tragedi commons adalah game bukan zero sum. Keuntungan dan kerugian kedua belah pihak tidak perlu menambahkan hingga nol. Keduanya bisa menang, keduanya bisa kalah. Setiap permainan mengadu kepentingan langsung individu dengan kesejahteraan kelompok. Masing-masing adalah jebakan sosial yang menunjukkan bagaimana ketika masing-masing individu berperilaku secara rasional. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Hairunisa Putri. Terima kasih. Poin selanjutnya itu kompetisi. Permusuhan sering muncul ketika kelompok bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang langka atau sumber daya. Ketika kepentingan mulai berbenturan, maka terjadilah konflik. Bentuk lain dari konflik, baik antara individu maupun antara kelompok adalah kompetisi yang dapat dilihat dari contoh berikut. M. Sherif pada tahun 1919 menyaksikan sendiri tentara Yunani yang memasuki kotanya di Turki dalam Perang Dunia I yang menembaki orang seenaknya ke kanan dan ke kiri. Penjelasan jelas dari contoh ini telah kami jelaskan dalam makalah kami. Ketidakadilan yang dirasakan. Menurut beberapa ahli teori sosial psikologi, orang memandang keadilan sebagai kesetaraan distribusi penghargaan sesuai dengan kontribusi individu. Maksudnya, hasil harus sama atau seimbang dengan masukan atau input. Dalam hubungan antar individu atau antar kelompok, keadilan jadinya berarti keseimbangan antara hasil saya dan hasil Anda. Salah persepsi.
Masalah yang lebih besar dari konflik adalah persepsi salah tentang motif dan tujuan dari pihak lain. Ada beberapa faktor bagaimana kesalahan persepsi dapat menyebabkan konflik antar individu dan antar kelompok, yaitu terbagi atas dua, persepsi cermin dan persepsi yang berubah-ubah. Penjelasan lengkapnya ada di makalah. Poin selanjutnya, kontak. Kontak atau hubungan langsung adalah salah satu hal yang terpenting untuk mendekatkan pihak-pihak yang saling berinteraksi. Makin sering kontak, makin dekat hubungan antara pihak-pihak yang tadinya saling mengenal, saling bersikap negatif atau saling bermusuhan. Salah satu contoh adalah hubungan antara golongan pria dan wanita di Indonesia. Secara tradisional, kaum wanita di Indonesia mempunyai posisi yang lebih rendah dari pria, yaitu maksudnya tidak mempunyai kesempatan bersekolah, lapangan kerja terbatas, haknya dalam keluarga sangat terbatas, dan sebagainya. Namun, karena hasil perjuangan Raden Ajeng Kartini, di Indonesia mulai ada sekolah-sekolah khusus perempuan, semakin banyak dan semakin tinggi tingkatannya. Kontak yang tidak mendukung interaksi positif. Yang pertama itu orang-orang tua kulit putih yang tinggal di kawasan pemukiman yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Hispanik atau Amerika Latin tidak setuju anak-anak mereka di sekolah diberi pelajaran bahasa Spanyol di samping bahasa Inggris. Kemudian, media massa merupakan sarana keterbukaan dan kontak antara berbagai unsur dalam masyarakat. Akan tetapi, seringkali media massa malah mempertajam identitas kelompok dan meningkatkan konflik. Kemudian, di Harris County, Texas, dua kelompok minoritas atau kulit hitam dan Hispanik tidak selalu mendukung koalisi politik antara kedua kelompok itu. Bahkan, semakin tinggi kedudukan, tingkat sosial ekonomi, dan pendidikan seseorang semakin rendah dukungannya terhadap koalisi. Kemudian yang terakhir yaitu prasangka penduduk kulit putih Kanada terhadap penduduk asli masih tetap didasari oleh prasangka, perbedaan sosial ekonomi, dan interes kelompok semakin sulit dikembangkan hubungan yang harmonis walaupun sudah sering dilakukan kontak. Kontak yang menimbulkan interaksi positif. Kontak yang menimbulkan hubungan antar individu atau kelompok jika status kedua pihak setara atau equal status kontak. Tetapi akan mempertajam konflik jika kontak itu terjadi dalam situasi kompetitif, tidak ditunjang oleh penguasa atau pengatur, dan tidak setara. Dalam keadaan yang setara, semakin banyak kontak, semakin kecil kemungkinan bias atau penyimpangan persepsi. Sayangnya, keadaan setara dan adanya tujuan bersama yang dapat meningkatkan hubungan antar kelompok melalui kontak sangat jarang dalam kenyataan sehari-hari. Kerjasama. Menurut Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson, kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal. Kerjasama atau belajar bersama ialah proses beregu atau berkelompok, di mana anggota-anggotanya itu mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Sedangkan menurut Robert L. Klistrup dalam Roistiah, ia menyatakan, kerjasama adalah merupakan suatu kegiatan dalam berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama. Dalam kerjasama ini biasanya terjadi interaksi antar anggota kelompok dan mempunyai tujuan yang sama untuk dapat dicapai bersama-sama. Ancaman eksternal umum membangun kerjasama. Banyak eksperimen sosial psikologis mengungkapkan bahwa mengelompokkan orang ke dalam kelompok yang ditentukan oleh tidak lebih dari tanggal lahir atau bahkan angka terakhir dari SIM mereka, dan mereka akan merasakan kekerabatan tertentu dengan pasangan nomor mereka dan akan menunjukkan kepada mereka favoritisme. Begitu kuatnya kesadaran kelompok kita sehingga kita tampak lebih baik daripada mereka, bahkan ketika kita dan mereka didefinisikan secara acak. Seperti yang diilustrasikan pasca 9/11 Amerika, solidaritas kelompok meningkat ketika orang menghadapi musuh bersama. Seperti yang diperlihatkan oleh eksperimen Roberts Camp Musafir Sharif dengan jelas. Persaingan menciptakan musuh, didorong oleh kompetisi dan dilepaskan oleh anonimitas orang banyak. Gairah dapat
Pada saat-saat terburuk olahraga, penggemar mengejek lawan, berteriak pada wasit, bahkan melempari wasit dengan botol bir. Diberi permusuhan yang mengakar, apa yang bisa dilakukan oleh pembawa damai? Pikirkan kembali upaya desegrasi yang berhasil dan tidak berhasil. Pencampuran rasial antara tentara dengan perusahaan-perusahaan senapan tidak hanya membawa orang kulit hitam dan kulit putih ke dalam kontak yang setara, tetapi juga membuat mereka saling bergantung. Bersama-sama mereka bertarung dengan musuh bersama, berjuang menuju tujuan bersama. Menurut Drew Reed dan lainnya, orang-orang yang selamat dari krisis yang lebih ekstrim, seperti pemboman, juga sering melaporkan semangat kerjasama dan solidaritas daripada kepanikan sendiri. Pembelajaran kooperatif meningkatkan sikap rasial. Tim penelitian lain yang dipimpin oleh Elliot Aronson memunculkan kerjasama kelompok yang serupa dengan teknik jigsaw. Dalam eksperimen di sekolah dasar Texas dan California, para peneliti menugaskan anak-anak ke kelompok 6 anggota yang berbeda ras dan akademis. Subjek kemudian dibagi menjadi 6 bagian, dengan masing-masing siswa menjadi ahli di bagiannya. Pertama, berbagai sejarawan, ahli geografi, dan seterusnya berkumpul untuk menguasai materi mereka. Kemudian, mereka kembali ke kelompok asal untuk mengajarkannya kepada teman sekelas mereka. Setiap anggota kelompok memegang sehingga dapat dikatakan sepotong jigsaw. Identitas kelompok. Dalam ruang antara multikulturalisme dan asimilasi terletak keragaman dalam persatuan. Sebuah perspektif omnikultural yang diadvokasi oleh psikolog budaya Fatali Moghadam dan oleh sosiologi Amitai Etzioni dan lainnya. Ini mengandalkan bahwa semua anggota masyarakat yang diberikan akan sepenuhnya menghormati dan mematuhi nilai-nilai dasar dan institusi yang dianggap sebagai bagian dari kerangka dasar bersama masyarakat. Pada saat yang sama, setiap kelompok dalam masyarakat bebas untuk mempertahankan subkulturnya yang berbeda kebijakan, kebiasaan, dan lembaga yang tidak bertentangan dengan inti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zerfemel Faika akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu bagian yang kelima tentang komunikasi. Menurut Littlejohn, secara umum, dunia masyarakat ilmiah menurut cara pandang serta objek pokok pengamatan dapat dibagi dalam 3 kelompok atau aliran pendekatan. Ketiga kelompok tersebut adalah pendekatan saintifik atau ilmu empiris, pendekatan humanistik atau humaniora interpretatif, serta pendekatan social sciences atau ilmu-ilmu sosial. Nah, dalam komunikasi ada 3 hal penting yang terdapat di dalamnya, yaitu tawar-menawar, mediasi, dan arbitrasi. Tawar-menawar dilakukan untuk mencari kesepakatan untuk konflik melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak. Kemudian mediasi. Mediator pihak ketiga dapat menawarkan saran yang memungkinkan pihak yang berkonflik untuk membuat konsensi dan masih menyelamatkan muka. Dan yang terakhir, arbitrasi. Pihak dapat beralih ke arbitrasi dengan memiliki mediator atau pihak ketiga lainnya memaksakan sebuah penyelesaian. Para pihak yang berselisih biasanya lebih suka menyelesaikan perbedaan mereka tanpa arbitrase sehingga mereka tetap memegang kendali atas hasilnya. Selanjutnya, perdamaian. Terkadang, ketegangan dan kecurigaan berjalan sangat tinggi, sehingga komunikasi, apalagi resolusi, menjadi sangat mustahil. Masing-masing pihak dapat mengancam, memaksa, atau membalas terhadap yang lain. Sayangnya, tindakan seperti itu cenderung dibalas, sehingga dapat meningkatkan konflik. Jadi, akankah strategi menenangkan pihak lain dengan bersikap tanpa syarat menghasilkan hasil yang memuaskan? Seringkali tidak. Kemudian menggertakkan. Psikolog sosial Charles Osgood menganjurkan alternatif ketiga,
alternatif yang berdamai namun cukup kuat untuk mencegah eksploitasi. Osgood menyebutkan prakarsa lulus dan membalas dalam pengurangan ketegangan. Dia menjulukinya menggertakkan, label yang menunjukkan tekad yang dibutuhkannya. Menggertakkan, akronim untuk prakarsa yang lulus dan dibalas dalam pengurangan ketegangan. Sebuah strategi yang dirancang untuk mengurangi ketegangan internasional. Selanjutnya, aplikasi dunia nyata. Sebuah penelitian yang bernama GRID kemudian coba diaplikasikan Presiden Kennedy dalam memberikan pidato utama, yaitu strategi untuk perdamaian. Dia mencatat bahwa masalah kita adalah buatan manusia dan dapat diselesaikan oleh manusia. Kemudian, Presiden Kennedy mengumumkan tindakan perdamaian pertamanya. Amerika Serikat menghentikan semua uji coba nuklir di atmosfer dan tidak akan melanjutkannya kecuali negara lain yang melakukan duluan. Seluruh pidato Kennedy dipublikasikan di press Soviet. 5 hari kemudian, Perdana Menteri Khrushchev mengumumkan bahwa ia telah menghentikan produksi pembom strategis. Tidak lama kemudian muncul isyarat resiprokal selanjutnya, yaitu Amerika Serikat setuju untuk menjual gandum ke Rusia, kemudian Rusia menyetujui hotline antara kedua negara, dan kedua negara segera mencapai perjanjian larangan uji untuk sementara waktu. Bagaimana damai dicapai? Meskipun konflik siap dinyalakan dan dipicu oleh dilema sosial, persaingan, dan mispersepsi, beberapa kekuatan yang sama kuatnya seperti kontak, kerjasama, komunikasi, dan konsiliasi dapat mengubah permusuhan menjadi harmoni. Meskipun ada beberapa studi awal yang menggembirakan, penelitian lain menunjukkan bahwa kontak belaka seperti desegregasi belaka di sekolah memiliki sedikit pengaruh pada sikap ras, tetapi ketika kontak mendorong ikatan emosional dengan individu diidentifikasi dengan outgroup, dan ketika itu sulit untuk disampaikan status yang sama, permusuhan sering berkurang. Selanjutnya, kontak terutama bermanfaat ketika orang bekerja sama untuk mengatasi ancaman bersama atau untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ikuti petunjuk mereka dari eksperimen kontak kooperatif. Beberapa tim peneliti telah mengganti situasi pembelajaran di kelas yang kompetitif dengan peluang untuk pembelajaran kooperatif dengan hasil yang menggembirakan. Kemudian, pihak-pihak yang berkonflik sering mengalami kesulitan berkomunikasi. Mediator sebagai pihak ketiga dapat mempromosikan komunikasi dengan mendorong antagonis untuk menggantikan pandangan kompetitif manakala mereka konflik dengan orientasi win-win yang lebih kooperatif. Para mediator juga menyusun komunikasi yang akan menghilangkan kesalahan persepsi dan meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan. Ketika penyelesaian yang dinegosiasikan tidak tercapai, pihak yang bertikai dapat menunda hasilnya ke wasit yang menentukan penyelesaian atau memilih salah satu dari dua penawar akhir. Kadang-kadang ketegangan berjalan begitu tinggi sehingga komunikasi yang asli tidak mungkin. Dalam kasus seperti itu, gerakan-gerakan perdamaian kecil oleh pihak dapat menimbulkan aksi perdamaian rekonsiliasi oleh pihak lain. Salah satu strategi perdamaian seperti itu inisiatif yang diluluskan dan dibalas dalam pengurangan ketegangan, bertujuan untuk meringankan situasi internasional yang tegang. Mereka yang memediasi ketegangan antara pekerja, manajemen, dan konflik internasional terkadang menggunakan strategi perdamaian lainnya. Mereka menginstruksikan para peserta seperti yang diinstruksikan dalam bab ini, dalam dinamika konflik dan penciptaan perdamaian dengan harapan bahwa pemahaman dapat membantu mantan musuh membangun dan menikmati hubungan yang damai dan bermanfaat. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.